Ibu Tifa, rahimakumullah. Saya yakin dimanapun engkau berada, stay tuned, stay in the struggle, don't go anywhere, accompany us. Kita berjuang bersama-sama, merdeka! Mungkin terlalu mewah untuk mengatakan, jika ada 10 orang yang berjuang, aku satu di antaranya. Dan jika ada satu-satunya orang yang berjuang, akulah pejuang itu. Yang saya rasakan, berguguran satu lagi daun. Ya saya tidak tahu ini daun tua atau daun busuk begitu ya. Rismon Hasihholan Sianipar itu dan Ibu Tifa Fauzia-Tiasuma ya dengan segala dinamika yang terjadi saya tidak perlu mengulangnya, dan Bang Roy itu ada di Bala RRT. Pimpinannya itu leading advocate itu Bang Profesor Refli Harun. Bahkan dia juga sudah pada posisi menantang mantan kawan seperjuangannya ya. Itu yang saya sebut beliau diberikan pedang harakiri gitu ya untuk membunuh gitu. Membunuh dirinya sendiri. Apakah kapal ini nanti akan dengan penumpang yang sama hingga di pelabuhan yang dituju? Atau bisa jadi akan berkurang lagi penumpang? Semoga saya tidak salah. Insya Allah tidak ada lagi. Setidak-tidaknya di klaster 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manilog, alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini saya akan kembali berbincang dengan salah seorang tersangka kasus ijazah palsu terkait apa yang dilakukan oleh salah satu rekan seperjuangan mereka, Rismon Hasihholan Sianipar, yang sudah menemui dan meminta maaf kepada mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, bahkan juga sudah bertemu dengan sang putra yakni Gibran Rakabuming Raka yang saat ini merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia. Langsung saja saya sapa, ini seorang ibu, seorang lawyer maksudnya seorang lawyer juga ya, Kurniatri Royani. Ibu Kurnia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana pertama kali mengetahui Bang Rismon melakukan itu? Apa yang ibu rasakan? Terkejutnya saya itu tidak sama dengan terkejutnya ketika saya mendengarkan dari berita-berita online tentang kedatangan Egy Sujana dan DHL ke Solo. Sangat berbeda. Ya, kalau itu yang kami lihat dari perkaranya Rismon Hasihholan Sianipar pada hari ini, itu seperti melihat sebuah panggung depan politik, hasil dari rekayasa panggung belakang politik begitu. Ya, jadi sungguh luar biasa. Karena yang menjadi poin-poinnya pun itu sangat dahsyat begitu ya, dahsyat membanting perjuangan kawan-kawannya begitu. Saya tidak pernah berkata keras untuk Bang Rismon karena memang saya mengagumi sosoknya ya. Dalam artian saya belum pernah melihat ada orang yang sedemikian berani itu berkata tentang kebenaran menurut kami. Kebetulan kami juga sedang memperjuangkan kebenaran, dan jangan lupa keberangkatan kami ke Solo dan ke Jogja itu sebenarnya salah satunya itu semakin kuat dilandasi oleh penemuan-penemuan Rismon Hasihholan Sianipar. Tidak pernah bertemu sebelumnya, lalu melihat video beliau di Bali G itu, Bali G Academy, kami hanya berjanji satu kali bahwa kami akan bertemu di Jogja, itulah saat kami bertemu pertama kali. Selanjutnya selama hampir perkara ini bergulir 1 tahun, sudah seperti saudara. Jadi saya tidak melihat ada yang aneh menurut saya ya, bahwa dia masih tetap berani seperti itulah adanya begitu, dengan analisa-analisa, metode-metode serta keahliannya sebagai ahli digital forensik yang mumpuni menurut saya begitu. Sampai kita menemukan satu fakta pada hari ini, dia membuat kegemparan atau plot twist ya, sesuatu yang membuat kita terkaget-kaget seperti itu. Meskipun tadi kata Pak Zul jangan gampang kaget begitu ya. Ya jadi tapi wajar saja kalau kita kaget karena kami ini pada posisi sedang berjuang bersama-sama dan sudah mendapatkan status sebagai tersangka begitu. Walaupun kami berbeda klaster, dia ada di klaster 2, kami di klaster 1, itu tidak masalah. Yang penting tetap berjuang bersama-sama. Dan jangan lupa, kami banyak dalam artian begini ya, tahu diri begitu. Bahwa kami ini ada di klaster 1 yang merupakan pencantel peristiwa pelaporan Joko Widodo itu begitu ya. Nah, tapi kami memberi ruang yang sangat luas kepada mereka bertiga, RRT. Jadi Roy, Rismon dan Tifa, karena kami memahami mereka lah ahlinya begitu dengan keahlian masing-masing. Roy dengan telematika, Rismon Hasihholan Sianipar dengan digital forensiknya, dan Tifa Fauzia-Tiasuma dengan neuroscience atau neuropolitiknya begitu. Saling terkait berjalin berkelindan. Dan itu sebenarnya diakui oleh
Rismon Hasilan Sianipar sampai yang terbaru dia mengatakan dia independen, tidak tergabung di antara ketiganya, begitu. Walaupun bukunya itu menuliskan metode-metode mereka bertiga, Jokowi's white paper itu gitu. Oke, menurut Ibu Kurnia apa yang terjadi terhadap Rismon? Ada banyak analisa orang ya, tetapi saya sebagai orang yang sudah sama-sama bergaul selama hampir setahun ini, saya melihat bahwa sebenarnya yang dia lakukan yang kemarin itu terlepas ya laporan Andi Aswan bahwa ada kemungkinan tentang kepalsuan ijazah S3, kemudian kepalsuan tentang surat kematian itu, saya melihat dia sempat menjadi benar begitu. Ya, karena yang fasih untuk menyebutkan istilah-istilah yang sangat teknis ya, yang kita nggak mengerti itu, dan dia menjelaskannya secara mumpuni itu, dan itu logis ya, bisa dikatakan sesuai dengan akal sehat begitu kan. Dia bicara soal ijazah dan skripsi, di mana skripsi tersebut tidak ada lembar pengesahannya, kemudian bagaimana dia membicarakan soal foto yang berbeda, kemudian bagaimana dengan ink data, kemudian papernya bagaimana begitu kan, dan segala macam kejanggalan-kejanggalan itu bisa kita terima. Nah, makanya 11.000 triliun % itu bahwa ijazah ini adalah palsu, dan itu menggetarkan ya, menggetarkan dinding-dinding istana yang hari ini menjadi dinding ratapan. Begitu. Itu menggetarkan luar biasa. Nah, apakah keberanian beliau ini ternyata membuat pihak yang sudah tentu dalam hal ini sangat terganggu dan terancam, maka oleh karena itu dia perlu untuk dieliminir dari perjuangan ini begitu. Dengan cara? Macam-macam cara. Hari ini saya melihat saudara saya ini dipermalukan ya. Bagaimana dia yang biasa garang di balik akademi itu tiba-tiba mengatakan saya meminta maaf kepada Bapak Joko Widodo. Sebagai seorang peneliti yang independen, saya gentleman mengakui. Jadi dia membela diri dia dulu sebagai orang yang gentleman begitu, bahwa saya sebagai seorang peneliti, ada adagium mungkin yang mengatakan peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong begitu. Jadi dia mengatakan saya nggak bohong ini. Saya melakukan suatu penemuan baru berdasarkan geometrik translasi, kemudian rotasi dan pencahayaan. Ternyata tadinya yang saya yakini 11.000 triliun itu justru salah. Dan berbalik, tadi palsu sekarang menjadi asli begitu. Nah, ini dia katakan begitu. Ini luar biasa ini. Tidakkah dia pikirkan dampak dari yang dikatakannya itu begitu kan? Karena sebenarnya dia tidak perlu seperti itu jika kekhawatiran ini soal ketakutan dia, ya kekhawatiran dia atas laporan tersebut. Jadi perubahan yang dia katakan ada penemuan baru tersebut mengapa terjadi setelah ada laporan dari rombongannya Joman itu yang diketuai oleh Andi Aswan ya. Ada juga kalau nggak salah si Joshua Sinambela itu ya. Dan ini nampaknya apakah ini menakutkan dia sehingga dia berubah arah begitu. Oke. Seperti itu. Jadi karena ada tekanan yang luar biasa. Ya mungkin tekanan yang luar biasa kalau saya memandangnya seperti itu. Jadi dia berubah ya dari 11.000 triliun % palsu, sekarang dia mengakui sebagai asli begitu. Oke. Bagaimana kalau ada yang mengatakan Rismon ini memang disusupkan? Ya, saya mengatakan tadi ada banyak telaah tentang itu ya, silakan saja. Saya tidak suka mengatakan sesuatu yang saya tidak ahlinya di situ. Tapi bukan berarti bukan berarti menutup kemungkinan itu, karena orang masing-masing punya keahlian tersendiri. Nah, gabungan dari semua itu, jika kami melihatnya begini, yang ahli tadi mengatakan ada ini mungkin penyusup, mungkin akan membentuk pertemuan di suatu titik siapa orang ini, ya mungkin saja begitu. Apa hikmah bagi Ibu Kurnia pribadi dari kasus Rismon ini? Hikmahnya dalam begini, konteks perjuangan, dalam konteks kawan perjuangan. Banyak hikmahnya. Wiratmo Sukito tahun 1960 itu mengkritik para cendekiawan. Mereka menyebutnya sebagai cendekiawan yang sudah tidak bebas. Di dalam bahasa Belandanya itu mungkin he is niet meer vrij, atau mereka tidak lagi bebas. Ya, banyak cendekiawan kita ini hari ini mati suri, mereka tidak berbicara apa-apa. Bahkan ketika kami berjuang luluh lantak di dalam perjuangan ini begitu ya. Orang boleh bosan dengan perjuangan ini, tapi kami masih jalan terus ini begitu. Ya kan? Tidak tahu berapa banyak ancaman dan tekanan, bahkan iming-iming yang kami alami begitu kan. Jadi mereka tidak lagi bebas. Mengapa tidak lagi bebas? Oleh Wiratmo Sukito dikatakan seharusnya bahwa seorang cendekiawan, Rismon itu masuk kategori cendekiawan kalau dia adalah peneliti, akademisi dan lain sebagainya gitu, tidak boleh terkooptasi baik oleh tekanan maupun iming-iming begitu. Nah, kita melihat zaman Soekarno terkooptasi oleh Soekarnoisme.
Zaman Orde Baru terkooptasi oleh Soehartoisme. Dan hari ini di zaman reformasi, dan Rismond, Egy Sujana, dan lain-lainnya menjadi korban, itu terkooptasi oleh sifat yang oportunisme gitu. Saya kira begitu. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya. Ada dampak yang mulai Ibu Kurnia rasakan? Dampak apa nih? Iya, untuk Ibu Kurnia pribadi dari apa yang terjadi akhir-akhir ini setelah Egy Sujana kemudian Rismond? Dampak tidak ada ya. Kami sebenarnya suka atau tidak suka tuh mungkin terlalu mewah untuk mengatakan jika ada 10 orang yang berjuang, aku satu di antaranya gitu kan. Jika ada terus sampai akhirnya, dan jika ada satu-satunya orang yang berjuang, akulah pejuang itu. Kan katanya kita ngomong begitu gitu kan. Yang saya rasakan berguguran satu lagi daun. Ya saya enggak tahu ini daun tua atau daun busuk begitu ya. Nah, iya dong. Saya itu terus terang, saya itu dengan Bang Rismond itu seperti ada suatu chemistry ya. Mungkin dianya enggak barangkali ya. Dengan Bang Roy juga begitu. Kami sudah membangun seperti keluarga setahun ini. Saya menangis ketika dia keluar dari pemeriksaan malam itu karena drama itu memang luar biasa. Dokter sudah lalu lalang, wah ini bakal ditahan ini, kita pikir begitu kan. Begitu melihat dia nongol dari luar itu, kami menunggu di luar dengan dada-dada begini. Woi luar biasa. Saya pegang tangannya, menangis lah saya di situ. Nggak taunya ada termul ngambil gambar. Besoknya sampai jutaan. Wah Kurnia menangis. Biasanya dia ini luar biasa garang. Hari ini dia menangis termehek-mehek gitu kan. Nggak apa-apa. Itu bukti betapa kami sangat saling menjaga satu dengan yang lainnya, ya kan? Nah lalu ketika dia pernah curhat mengatakan bahwa dia, Rismond, bahwa dia merasa perjuangan ini begitu sepi begitu. Jadi sudah setengah mati, modal habis-habisan dalam artian memperjuangkan untuk hidup bolak-balik Bali G, Jogja, kemudian Solo, Jakarta, dan benar-benar membuat buku. Kok masyarakat masih adem ayem aja, biasa aja begitu kan? Jadi dia merasa kayak ayo kita berjuang gitu. Pas dilihat belakang kagak ada pasukan begitu kira-kira ya. Jadi dia merasa kok kayaknya sia-sia gitu. Kami bilang kita saling mendukung. Kalau Bang Rismond merasa seperti itu, jangan merasa seperti itu. Kita ini senasib sepenanggungan menuju suatu titik kemenangan untuk bangsa. Ya, perjuangan itu Bang Margi tidak hanya tahun 1945 atau sebelumnya. Perjuangan adalah perjuangan, hanya medannya bergeser pada hari ini. Tidak menggunakan senjata, tetapi lebih ganas lagi daripada itu. Ide-ide, isu-isu, trik, trap, dan sebagainya. Itulah perjuangan kita pada hari ini. Dan apa yang diharapkan? Istiqomah, lurus saja begitu. Walaupun saya tahu ya berat begitu kan, sangat berat. Dan Bang Rismond tidak melakukan itu? Bukan, Bang Rismond tidak jujur. Harusnya dari awal, jika dia merasa ada sebuah borok dalam dirinya ya, saya tidak menuduh ya, ini baru anggapan. Jika ada borok dalam dirinya, dia katakan kepada kami, saya sangat ingin berjuang bersama kalian, tapi saya khawatir apa yang ada pada diri saya ini takutnya nanti akan membebani perjuangan. Dia kasih tahu dong. Dengan begitu kami sudah tahu, oh berarti dia tidak bisa dimasukkan dalam perjuangan ini. Berarti TPUA akan tetap maju terus pantang mundur walaupun tanpa dia begitu. Seperti itu, tapi dia tidak jujur di situ. Nah hari ini dia melakukan perubahan itu saat dia terdesak. Nah itu salah menurut saya begitu. Bu Kurnia ingin mencap Bang Rismond sebagai apa hari ini? Ada banyak cap untuk beliau ya. Bahkan saya ini diprotes loh. Jangan terlalu lembut jadi orang gitu. Walaupun saya keras, saya itu memang milih-milih kata-kata gitu ya. Kenapa? Orang saya milih-milih kata-kata aja masih tersangka kok. Apalagi saya nggak milih-milih gitu kan. Kalau yang dimaksud dengan pengkhianat, menurut KKBI itu pengkhianat itu adalah orang yang berkhianat, ya tidak setia, menolong musuh, serta melakukan hal-hal curang lah begitu kan. Saya kira yang dikhianati pertama oleh Bang Rismond itu penelitian dia sendiri. Bagaimana bisa dia berkeyakinan 11.000 triliun % adalah palsu, lalu dia khianati sendiri dan mengatakan tiba-tiba adalah asli. Dasarnya apa? Hanya watermark dan emboss. Kok dia tidak mengatasnamakan atas foto? Siapa foto itu? Lelaki berkumis tipis yang lumayan tampan itu kan, hidung bangir, ya, kemudian rambutnya lebih banyak ini, dan berbeda dengan orang yang kita ketahui pada hari ini. Itu siapa? Lalu bagaimana dengan misalnya dia pernah melihat itu di gelar perkara khusus? Kertasnya bagaimana umurnya itu? Tintanya bagaimana? Lalu bagaimana dengan foto yang pencahayaannya sangat terang benderang, tidak cocok dengan kondisi sebuah dokumen yang tertimbun selama 40 tahun misalnya begitu. Ya kan? Nah, jadi dan ini yang lebih hebat lagi, yang saya akhirnya saya terpaksa bicara apa adanya. Tadinya saya menahan diri ya, ketika dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk melakukan antitesa. Ini harakiri ini mas, antitesa bahwa
dia akan, artinya apa yang sudah dia selidiki itu dan dia akui sebagai sebuah kekeliruan, maka dia akan membuat antitesanya untuk mengedukasi masyarakat, membantu kepolisian. Begitu. Jadi kamilah yang salah jadinya begitu. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia merasa dia sudah dieksploitir oleh orang-orang yang menggugat ijazah ini. Tolong beri penjelasan. Siapa yang kau maksud dengan mengeksploitir itu gitu. Seperti itu. Ini bunuh diri Rismon ini? Belum, tentu saja belum. Dia masih sibuk dengan baru saja selesai bertemu dengan wakil presiden kan. Dari Solo ini kayaknya seperti hectic schedule begitu kan. Dari Solo kita baru terkaget-kaget dengan pertemuan dia itu. Di depan rumah Pak Jokowi di Kutai Utara nomor 1 itu dia menyatakan bahwa dia adalah orang yang independen. Sebagai seorang peneliti saya harus gentleman mengakui ini begini begitu. Besoknya dia langsung bertemu dengan Wapres kan di Istana Wapres dan mendapatkan hadiah parcel itu. Parcel piring. Saya pikir kalau Bang Rismon mau saya bisa bikinkan 3 kali lipat lebih tinggi dari itu sumbangan dengan teman-teman begitu kan. Sedih saya melihat dia harus menggotongnya sendiri keluar dari Istana Wapres. Kan bisa orang lain yang bawain. Datang dulu mobilnya, masukin ke dalam. Tapi paling tidak kan Bang Rismon udah sama kayak Ibu Kurnia kan? Apa itu? Udah ketemu Pak Jokowi di Solo kan? Totally different. Totally different. Yang satu adalah perjuangan untuk menanyakan, Pak, kami ini sudah bersidang sedemikian lama, perpecahan terjadi di masyarakat, kami ingin Bapak bisa menunjukkan ijazah tersebut. Jika ijazah tersebut memang asli, kami bersedia meminta maaf dan menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa ternyata ijazah Presiden ke-7 kami ini asli. Kami minta maaf. Begitu. Dan yang terjadi Anda sudah tahu kan, dia menjawab apa? Saya tidak akan menunjukkan ijazah saya kecuali pengadilan yang meminta, katanya begitu. Rismon datang ke sana tidak. Dia meminta maaf. Meminta maaf dengan penuh takzim yang disebut dengan tabe. Tabe itu kalau kami orang Sumatera, 10 jari, 11 dengan kepala. Saya meminta maaf gitu. Beda dong sama saya, ya kan? Beda. Kalau kami keluar dari rumah Pak Jokowi itu sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan, sebuah insting yang kami sangat yakini akan terjadi sesuatu. Dan benar, 30 April kami langsung ditersangkakan gitu. Oke. Kalau Rismon nanti tinggal tunggu ya RJ-nya ya. Setelah ketemu ya. Saya berharap setelah pengorbanan yang sedemikian besar ini semoga RJ-nya keluar. Karena ada omongan juga di luar. RJ-nya belum dikabulkan. Karena sampai hari ini kan belum juga dicabut laporannya itu. Begitu kan. Nah jadi ya jangan sampailah. Sudah jatuh tertimpa tangga. Untung tak dapat ditolak. Malang tak dapat diraih. Apalagi tuh yang mirip-mirip kayak gitu. Ya kan. Jatuh tertimpa tangga. Untung tak dapat ditolak. Malang tak dapat diraih. Ya apalah yang satu lagi gitu. Intinya kasihan sekali begitu. Setelah ini Bang Rismon akan bisa tidur nyenyak nggak menurut Ibu Kurnia? Kemarin saya mendengar dia mengatakan, yang penting saya bisa tidur nyenyak. Yang penting saya bisa tidur nyenyak. Dia yang tidur nyenyak maksudnya. Padahal seharusnya kalau ini soal kebangsaan, yang penting semua rakyat Indonesia lega, sehingga semua bisa tidur nyenyak pada waktunya tidur, bangun kembali dengan penuh kegembiraan, menjalani hari-hari yang benar. Saya kira begitu harusnya. Oke. Bahkan dia juga sudah pada posisi menantang mantan kawan seperjuangannya ya. Itu yang saya sebut, beliau diberikan pedang harakiri gitu ya, untuk membunuh gitu. Membunuh dirinya sendiri. Pertama dia mengatakan bahwa penelitian dia ini adalah sebuah kekeliruan, bersedia untuk melakukan suatu antitesa. Kemudian dia sudah mengatakan dengan sangat percaya diri bahwa polisi atau aparat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam presisi dalam melaksanakan tugasnya begitu kan. Nah, kemudian dia juga merasa bahwa dia tereksploitir oleh mereka-mereka yang menggugat ijazah ini. Dia berjanji akan datang ke Jokowi untuk RJ dan yang lain-lainnya serta menerbitkan sebuah buku kabarnya ya. The Next Presiden 2029 itu. Itu harakiri, membunuh semua dirinya dan kawan-kawannya. Yang kita sama-sama selama ini saling menjaga dalam koridor kebenaran, keadilan, serta kejujuran begitu. Dengan apa yang dilakukan Rismon, siapa yang menang? Sebenarnya bukan siapa yang menang ya. Dia sudah membusukkan dirinya. Dia sudah menghancurkan, ya kan, sebuah tuh harapan terbukanya kebenaran, begitu. Ya benar, ada siapa ya? Saya lupa namanya ini, Julian Binde, begitu, mengatakan bahwa tentang cendekiawan tadi, cendekiawan yang sudah mati suri itu. Dia mengatakan bahwa cendekiawan hari ini sudah berselingkuh dengan kekuasaan, mungkin dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri. Yang dilakukannya adalah melakukan suatu
penguatan kepada nafsu syahwat akan ketidakadilan, kecurangan dan sebagainya dalam rangka menguatkan hasrat daripada ras tertentu, kelompok tertentu atau negara tertentu begitu. Nah, itu yang sedang terjadi. Memang luar biasa posisi akademisi, posisi cendekiawan, kata-kata mereka itu dituruti, obey oleh masyarakat begitu kan? Yeah. Nah, jadi ketika dia mengatakan, dia harus paham betul efek daripada omongannya itu. Tapi percayalah, pada hari ini saya ingin mengatakan, ketika dia mengatakan 11.000 triliun persen palsu itu adalah salah dan yang benar adalah asli, maka pada hari ini orang mengatakan 11.000 triliun engkau mengatakan itu asli, satu pun tak ada lagi yang percaya kepadamu begitu. Oke. Nah, dalam kapasitas sebagai lawyer ya, saya ingin tanya Ibu Kurnia terkait Bang Rismond kan pernah menjadi saksi dalam kasus ini di PN Surakarta kan, Iya, betul. bulan Februari kemarin kan. Itu kan di bawah sumpah. Iya, betul. Sudah menyatakan bahwa ijazah ini palsu. Apa konsekuensinya sumpah yang sudah dilakukan itu dengan apa yang dilakukan hari ini? Kita sudah paham bahwa apa yang disampaikan di pengadilan itu, di depan pengadilan, di hadapan hakim, jaksa, semuanya itu yang dipakai, itu yang dipegang sebagai pedoman. Iya, di bawah sumpah ya. Jadi itu tidak akan berpengaruh apa-apa, ya. Tetapi dia bisa dianggap sebagai orang yang menyalahi sumpahnya itu begitu. Nah, hal-hal demikian itu dipikirkan nggak sih oleh seorang Rismond Hasiholahan Sianipar? Even dia tidak punya modal mungkin ilmu hukum yang cukup mumpuni begitu. Tapi jangan lupa dia bergerak ini bersama pengacaranya loh ya. Saya tidak sedang membuat gap antar satu pengacara dengan pengacara lainnya, tapi faktanya dia tidak berjalan sendiri. Kita lihat sendiri dia keluar dari rumah Pak Jokowi itu ditemani oleh pengacaranya. Pertanyaan saya, wahai pengacara, apa yang sudah kau isi ya pendapat-pendapatmu itu di dalam otaknya seorang sahabat kami Rismond Hasiholahan Sianipar sehingga dia tidak memikirkan bahwa dia pernah menjadi saksi pada citizen lawsuit di Surakarta. Dan kenapa dia tidak memikirkan efek daripada perbuatannya itu dengan mengatakan hal yang demikian kontradiktif dengan yang seharusnya ini begitu. Ini kesalahan pengacara. Saya mau mengatakan itu. Dan mungkin juga saya ingin mengatakan kesalahan pengacara juga ya, yang mengawalkan dia di akhir-akhir ini agak lebih intens itu, yang selalu konon kabarnya mengisi pikirannya dengan perkataan kau akan dipenjara, kau akan dipenjara. Ini membuat orang limbung. Makanya saya katakan tadi mungkin Rismond ini dalam tekanan yang luar biasa, ya kan? Dia tentu memikirkan istrinya, dia tentu memikirkan keluarganya. Oke lah, saya seorang pejuang. Tapi apa yang bisa saya lakukan jika istri saya ada apa-apa? Ya kan? Jika saya dipenjara bagaimana? Jadi pikiran-pikiran buruk itu bermain dalam pikirannya begitu. Oke. Seperti itu. Jadi beda antara yang disampaikan Rismond di bawah sumpah di pengadilan dengan yang disampaikan kemarin di Solo maupun di Istana Wapres ya. Lebih kuat yang di Solo itu. Oh, itu kuat sekali. Di PN Surakarta. Dan jangan lupa, kalau dia mengatakan saya sudah melakukan penelitian ulang begitu ya, menelaah kembali gitu kan, mereview kembali kesalahan-kesalahannya. Kapan itu dilakukan? 2 bulan ini sibuk jual buku kan? Ya kan tidak mungkin itu. Makanya saya bilang orang yang tersandra itu adalah orang yang pasti kena tekanan yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang dia berbuat di luar nalar gitu. Dia berharap orang percaya, sayangnya kita nggak percaya itu begitu. Oke. Seperti itu. Bu, ini kita ngomong soal tim kuasa hukum ya. Tim hukum yang mendampingi mereka-mereka yang sedang berjuang ini. Sevital apa mereka dalam konteks perjuangan? Bisa menjadi kawan yang benar, karang baik, atau bisa menjerumuskan juga kan? Iya. Karena mereka bisa menjadi pintu masuk juga kan dari pihak-pihak yang ingin bermain. Kuasa hukum itu vital sekali ya. Tapi saya ingin mendisklaimer satu hal. Sebenarnya kami di bawah komandan, saya menyebutnya komandannya, dia nggak suka nih. Kurniani terlalu mendewakan. Tidak, ya saya itu terus terang yang bagus ya bagus, yang jelek ya jelek dong gitu kan. Ketua tim non litigasi kami Ahmad Khosinuddin, ini anak muda yang sangat bersemangat gitu kan. Dia tidak hanya bersemangat tapi dia lakukan begitu. Di situ kenapa saya bertahan. Kalau enggak saya pasti keluar dari sana kan. Nah lalu komandan litigasi kami Bang Petrus Salistinus, ini coba lihat komposisinya indah sekali ya. TAK AA itu banyak sekali muslim. Rata-rata semua pengacaranya muslim. Yang tidak muslim hanya Bang Jemi Moko Langsung. Kemudian ketua tim litigasinya adalah Bang Petrus Salistinus yang pasti bukan muslim. Jadi kami melihat betapa indahnya ini. Sesuatu yang orang pikir tidak mungkin bercampur di situ, kami sudah membuktikannya. Dia nggak peduli kami mau bilang Allahu Akbar, nggak apa-apa. Orang itu menjalankan agama masing-masing, tapi kami pun sangat bertepos liro dengan Bang Petrus Salistinus. Jadi indah sekali. Kayak kemarin kami buka puasa bersama begitu kan. Jadi kita tertawa-tawa, Bang tahu nggak? Dari sebanyak pengacara muslim,
abang yang non-muslim. Jadi kami itu sesungguhnya berlindung di balik abang. Kami bilang gitu, lalu kami tertawa ya. Ini hiburan-hiburan ringan yang sangat membantu hati kami yang sedang kecewa itu begitu. Lupa saya tadi pertanyaannya apa? Iya, sevital apa untuk Sangat tim vital. kuasa hukum Sangat vital dalam dan- perjuangan iya, semacam ini? sangat vital dan kami tahu ini pergesekan sangat ini ya sensitif ya. Maka kami memutuskan silahkan 3 itu tadi RRT itu mau ambil sebanyak-banyaknya pengacara monggo. Sing penting satu visi satu misi, menegakkan kebenaran keadilan, membuktikan bahwa ijazah ini palsu berdasarkan analisa-analisa yang sudah dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan fakta-fakta hukum begitu. Nah, jadi nggak masalah. Nah, memang kami kan di TAKA ya, ada Pak Abram Samad di situ, ada Bang Denny Indrayana. Nah, tapi Rismon Hasiholan Sianipar itu dan Ibu Tifa Wiatiasuma ya dengan segala dinamika yang terjadi saya tidak perlu mengulangnya, dan Bang Roy itu ada di Bala RRT. Pimpinannya itu leading advocate itu Bang Profesor Refli Harun begitu kan. Di situ ada Bang Alkatiri. It's okay. Karena kami tahu tidak mudah mensatukan banyak pikiran tadi. Jadi nggak ada masalah. Mereka penting sekali. Yang tidak penting itu ketika ada penyusup datang ya, bersikap dan berperilaku sebagai seorang pengacara, tapi dia melakukan hal-hal yang sangat kontraproduktif, bahkan mengkhianati perjuangan. Itu tidak baik begitu. Contohnya? Saya tidak mau menyebut orangnya. Enggak, maksudnya apa yang dilakukan misalnya? Ya banyak. Orang yang harusnya dikuatkan, kau harus tenang, kuat, mantap dengan ilmu yang sudah kau yakini dan kau pedomani ini. Malah Untuk ini malah takut-takuti. Ini kalau nggak begini, kamu akan masuk penjara ini. Bagaimana ya? Ya orang yang sedang mana menulis buku, kepala puyeng barangkali kan dikasih hal-hal yang sedemikian. Ya jangan heran kalau akhirnya tumbang begitu. Sebesar apa trust Ibu Kurnia dan kawan-kawan terhadap tim hukum yang saat ini mendampingi? Apa kuncinya sehingga orang yang tengah berjuang ini benar-benar, gue mantap nih, dikawal oleh tim yang mantap gitu? Iya, pertama tentu ada satu hal yang tidak bisa dibohongi ya, track record orang itu masing-masing. Memang ada orang yang berusaha mempengaruhi, orang tuh begini-begini, kan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu. Tapi yang pasti, saya sangat strict dalam hal ini bahwa orang itu harus berketuhanan yang Maha Esa dahulu. Ya kan? Dan saya melihat itu ada pada diri mereka. Dan jangan lupa, setiap kami berkumpul, kami tidak pernah hilang dan lepas dari pengagungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa hari ini Kurnia Triroyani binti Haji Eframdi Alibudin adalah tersangka pada kasus ijazah palsu. Baiklah. Nggak apa-apa. Kenapa? Itu qadarullah. Allah tetapkan begini. Mungkin bisa orang lain, tapi saya berprasangka baik. Saya sedang dinaikkan derajat saya. Ya kan? Mengapa saya dipilih? Pasti ada kisi-kisi di situ yang memungkinkan saya seperti itu. Dan mereka mengeluarkan saya. Nah, di Madilog juga akan mengatakan saya orang yang tergoncang di awal. Betul. Saya sangat tergoncang. Mengapa saya tergoncang? Lah, saya ini mengawal hukum, saya mengawal klien saya meminta dengan tahapan-tahapan hukum, kok saya dijadiin tersangka. Dan tersangkanya lucu sekali. Kita yang melakukan pelaporan, kita yang dilaporkan kembali dan menabrak aturan, ya kan? Artinya apa? Nah, di sini ada penyelewengan hukum, pengkhianatan terhadap hukum, dan itu harus diatasi. Nah, saya lihat orang-orang ini bersatu padu mengangkat moral kami, sehingga kami ini tidak menjadi orang yang patah arang, putus asa, justru semakin berani dan gagah gitu. Dan jangan lupa mereka mengawani kami ini dari awal pertengahan sekarang yang saya tidak tahu kapan akhirnya ya, itu mengatakan apa? Jangan pernah mau diiming-imingi, jangan pernah mau, belum terjadi itu akhirnya iming-iming itu benar-benar terjadi sampai hari ini begitu. Jadi kita cukup dong melihat seperti itu, di situ kami nyaman. Oke, karena bisa jadi tim kuasa hukum adalah pintu masuk dari mereka-mereka yang ingin melobi. Kan saya sudah sampaikan tadi kan, ya saya paham itu. Dan di tim hukumnya tidak ada. Ibu Kurnia? Tidak ada. Bahkan dengan tegas ketika mereka didatangi oleh tim hukum lawan, tolong dong Bang, Bu Kurnia deh kali. Silakan coba sendiri kalau bisa. Tidak akan mau dia katanya begitu. Dan memang kami sudah sampaikan, perjuangan ini ditonton, ditunggu oleh masyarakat banyak. Walaupun mereka mengatakan kami bosan dengan ijazah palsu, tapi mereka menunggu ujungnya ini apa? Supaya kita tidak asal menuduh orang. Kami kan bukan menuduh ya. Ini ada simptom, gejala, kemudian fakta-fakta hukum yang menunjukkan ijazah itu palsu. Ya, dan terus terang, kalaupun Rismon mengatakan itu keliru, kami tidak bergantung kepada Rismon, Bang Margi. Kami sudah memulainya lebih dulu 3-4 tahun ke belakang. Bahkan di persidangan Surakarta, ijazah SD, SMP, SMA tidak diperlihatkan. Dan orang tetap dihukum. Dan akhirnya berubah pasal itu sudah menunjukkan tidak ada aslinya itu begitu. Itu saja. Nah, di mana logikanya? Jika tidak ada SD, SMP, SMA, bagaimana bisa ada S1? Begitu saja. Oke. Dan untuk kedepannya di klaster 1, klaster Ibu Kurnia, maju terus. Tidak akan RJ? Kalau RJ tidak akan.
Kalau yang dimaksud dengan RJ itu adalah meminta maaf, ya kan, mendatangi, bermohon-mohon tidak akan. Tetapi perkara ini harusnya di SP3-kan, ya kan, karena tidak cukup bukti. Tidak ada hal yang perbuatan pidana di sana. Karena sudah saya katakan tidak ada mens rea, tidak ada strafbarheid, ya, tidak ada apa satunya lagi ini, ya. Jadi tidak ada, semua itu tidak terpenuhi. Nah, kalau Pak Jokowi, ya, di sisa hidupnya ini, ya, sebagai orang yang sudah mendapatkan semua dalam hidupnya, hampir sempurna menurut saya, ya, sudah jadi pemimpin 2 periode pula begitu kan, ingin meninggalkan legacy dan meyakini bahwa kampung halaman kita itu adalah akhirat yang kekal, maka dia akan melakukan kebaikan. Kebaikan itu adalah dia yang mencabut perkara ini, menyadari bahwa sebagai manusia mungkin saya salah, ini saatnya saya, walaupun mungkin saya agak malu barangkali, saya harus cabut ini. Anak-anak bangsa ini tidak boleh dibiarkan menjadi pesakitan seperti ini. Itu harus dilakukan. Jadi RJ tidak mungkin, dialah yang harusnya mencabut begitu. Sehingga bisa di SP3. Iya dong, ya kan? Masa kayak mentok banget sih masalah negara ini? Hanya di Konoha loh seperti ini begitu. Nggak sampai pengadilan dong. Kalau soal pengadilan, saya udah bilang, makarnya Allah. Siapa yang takut? Enggak. Kalau itu terjadi, tidak apa-apa. Kita melangkah ke sana baik. Tetapi kan kita bicara ini kan kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh undang-undang, ya kan? Oleh sistem hukum yang ada begitu. Kalau SP3 anti klimaks gitu, Bu Kurnia? Tidak juga, tergantung bagaimana Anda mengakhirinya itu. Saya tidak akan dengan meminta maaf, dengan mengatakan tidak ada, saya nggak salah. Tegakkan kepala saya tidak salah. Saya udah bilang kepada Bang Egy waktu itu. Kenapa kita harus merasa bersalah? Orang kita menegakkan ini kok, dan ini amanah undang-undang. Ya, bahwa kita yang mengetahui ada kejahatan terjadi, maka setiap kita itu berwenang, berkewajiban untuk melaporkan kepada penyidik segala macam itu, ya kan? Bahkan saya katakan pegawai negeri, jika mengetahui ada suatu kejahatan, bahkan kejahatan terhadap ketertiban umum, kemudian kejahatan terhadap jiwa dan harta, wajib melaporkan, dan itu yang kami lakukan. Dan ini sangat mengerikan, manakala orang yang melaporkan kejahatan justru dianggap sebagai penjahat begitu. Ini yang disebut dengan Edward Snowden tuh. When you exposing crime, then you treat as a committing crime, you lead by criminal. Begitu. Setelah Egy Sujana, Rizman Syahnibar, akan ada lagi kah? Semoga tidak ada. Saya tidak suka menebak-nebak ya. Apalagi kalau saya menebak berarti saya merendahkan orang itu dong. Atau mungkin sudah ada gejala? Atau tanda-tanda? I don't know. Saya tidak tahu. Saya berharap tidak. Apalagi kalau Anda sudah mentasbihkan diri sebagai umatnya Allah, maka Anda tidak lakukan beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan. Sebenarnya cara kita belajar itu begini, Mas Margi. Ada dengan cara merefleksi. Jadi melihat orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kita ambil jadi pelajaran. Lalu yang kedua, belajarnya itu dengan cara mengimitasi, kita tiru itu. Oh, ini nggak boleh dilakukan. Oh, ini harus dilakukan. Dan yang ketiga, berpikirlah tentang pengalaman-pengalaman pahit yang ditemukan oleh beberapa orang, dan itu menjadikan pelajaran luar biasa. Masa mau diulang gitu? Saya kira begitu. Oke. Iya. Kalaupun terjadi, udah nggak kaget lagi? Udah siap juga? Kita sudah nggak kaget lagi. Udah siap juga? Iya, harus siap. Udah siap juga? Iya, saya harus siap. Apa yang lo lakukan Bang Rizman terakhir ini justru bisa menjadi energi baru? Iya, jadi memang transformasi apa sih kalau si Aka itu mengatakan insentif energi itu macam-macam bentuknya. Maka jangan buruk sangka. Allah mengatakan ada dua hal yang kita harus menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi juga menahan diri terhadap sesuatu yang sangat kita inginkan. Okay. Ya, nah ini bentuk baru itu. Dan kami dengan sangat gembira menanti hadiah-hadiah Allah. Gitu. Menanti hadiah. Hadiah-hadiah Allah. Yang penting satu, hati harus bersih, niat harus bersih dan lurus, dan selalu berserah diri kepada Allah. Itu yang kami minta selalu dijaga. Dan inilah yang paling sulit, Mas Margi. Mengapa sampai pada tahap ini, istiqomah itu tidak gampang. Pionir itu biasa, banyak yang jadi pionir. Tapi bertahan saat orang lain tidak bertahan, itu tidak gampang. Oke. Apakah kapal ini nanti akan dengan penumpang yang sama hingga di pelabuhan yang dituju? Atau bisa jadi akan berkurang lagi penumpang? Kalau melihat ya semakin kecilnya ini grup dan kedekatan kami, semoga saya tidak salah. Insya Allah tidak ada lagi. Setidak-tidaknya di klaster 1. Di klaster sendiri? Ya. Kalau klaster sebelah? Saya sangat baik dengan Bu Tifa. Saya mengagumi beliau. Kadang-kadang kami itu orang sering salah sebut.
Orang selalu mengira di jalan kalau Ibu Tifa ya. Bukan Bu. Oh iya Bu Kurnia begitu kan. Bahkan sedang makan soto pun orang mengenali kami begitu. Ya sekedar minta foto atau apa ya. Ya jadi selebritis dadakan lah. Walaupun ini tidak membanggakan. Karena saya merasa terganggu kadang-kadang begitu kan. Saya meyakini Bu Tifa seorang muslimah yang kuat. Cerdas sekali begitu. Maka Ibu Tifa, rahimakumullah. Saya yakin dimanapun engkau berada. Stay tuned. Stay in the struggle. Don't go anywhere. Accompany us. Kita berjuang bersama-sama. Merdeka!